Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwahyuni dengan NIM 02023011. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada definisi kardio yang berarti jantung, kardio pemompa, dan yang terakhir vaskuler yang berarti pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, yang pertama arteri, yang kedua kapiler, dan yang ketiga vena. Dapat disimpulkan, kardiovaskuler merupakan sistem transportasi tubuh atau sistem peredaran darah atau proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan tubuh sekaligus pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya ada komponen kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang selanjutnya ada anatomi jantung manusia. Ini seperti yang sudah kita pelajari ya teman-teman, jadi bisa di review sendiri. Selanjutnya ada anatomi jantung. Jantung merupakan organ pemompa darah yang besar berupa otot berbentuk kerucut berongga dengan basisnya di atas dan puncaknya di bawah. Terletak di dalam rongga torak di antara dua paru-paru agak miring ke kiri. Berukuran sebesar kepalan tangan, berat sekitar 250-350 gram. Selanjutnya ada struktur jantung. Pembagian jantung ini terbagi menjadi 2, yaitu superior dan interior. Superior ini ada atrium kiri dan kanan, sedangkan interior ada ventrikel kiri dan kanan. Atrium kiri tempat penerima darah segar dari paru-paru, sedangkan atrium kanan tempat penerima darah tidak segar dari seluruh tubuh. Ventrikel kiri tempat memompa darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh, sedangkan ventrikel kanan tempat memompa. Atrium dan ventrikel dihubungkan dengan nodus, yaitu A dan P, terdiri 2 katup. Bagian kanan tricuspidalis 3 kelopak, bagian kiri bicuspidalis 2 kelopak. Selanjutnya ada fungsi nodus AP. Yang pertama, tempat mengalirnya aliran darah dari atrium ke ventrikel. Yang kedua, menjaga agar darah tidak mengalir kembali dari ventrikel ke atrium. Yang selanjutnya ada lapisan yang menutupi jantung. Lapisan yang menutupi jantung ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, perikardium parietal dan perikardium visceral. Yang kedua, miokardium tersusun dari otot jantung. Yang ketiga, endokardium tersusun dari lapisan tipis jaringan ikat. Selanjutnya ada pembuluh darah yang tersambung dengan jantung. Yang pertama, arteri membawa darah dari jantung. Yang kedua, vena membawa darah ke jantung. Yang ketiga, vena superior dan interior mengalirkan darah ke dalam atrium kanan. Yang keempat, vena pulmonalis 4 buah membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri. Yang kelima, arteri pulmonalis membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Yang keenam, aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri. Selanjutnya ada katup jantung. Yang pertama, katup pulmonal, katup antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis yang mencegah darah mengalir kembali ke ventrikel kanan. Yang kedua, katup aorta, katup antara ventrikel kiri dan aorta yang mencegah darah mengalir kembali dari aorta ke ventrikel kiri. Yang ketiga ada katup tricuspidalis, berada di atrium kanan sampai ventrikel kanan. Yang keempat, katup bicuspidalis, atrium kiri sampai ventrikel kanan sebagai pembatas yang dapat terbuka dan tertutup pada saat darah masuk dari atrium ke ventrikel. Yang selanjutnya ada fisiologi jantung. Yang pertama, jantung sebagai pompa. Fungsi utama jantung yang pertama, memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh, di mana saat memompa miokardium yang bergerak. Yang kedua, menimbulkan rangsangan listrik. Yang ketiga, memompa darah ke paru-paru. Aktivitas kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh
selalu didahului oleh aktivitas listrik. Aktivitas listrik ini dimulai dari nodus sinoatrial yang terletak pada celah antara vena cava superior dan atrium kanan. Gerakan jantung berawal dari nodus SA yang mengalami gelombang depolarisasi secara spontan, sehingga menyebabkan timbulnya potensial aksial disebarkan melalui sel-sel otot atrium. Nodus atriovaskuler, his, serabut Purkinje, dan akhirnya ke seluruh otot ventrikal. Siklus jantung. Siklus jantung, peristiwa yang terjadi pada jantung berawal dari permulaan sebuah denyut jantung sampai berakhirnya denyut jantung berikutnya. Gerakan jantung terdiri dari 1 sistole atau kontraksi, 2 diastole atau relaksasi pengenduran. Bunyi jantung. Selama gerakan jantung dapat terdengar 2 macam suara yang disebabkan oleh katup-katup yang menutup secara pasif, yaitu bunyi pertama disebabkan menutupnya katup AP dan kontraksi dari ventrikel. Bunyinya panjang dan lemah, terdengar seperti loop. Bunyi kedua disebabkan karena menutupnya katup aortik dan pulmoner sesudah kontraksi dari ventrikel. Bunyinya pendek dan tajam, terdengar seperti dup. 4. Debaran jantung atau debaran apek. Yang A. Pukulan ventrikel kiri kepada dinding anterior yang terjadi selama kontraksi ventrikel. Yang B. Debaran ini dapat diraba dan sering terlihat juga pada ruangan interkostal kelima kiri, kira-kira 4 cm dari garis tengah sternum. Yang kelima, denyut arteri. Seluruh gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar jantung. 1. Misalnya arteri radiasi, arteri temporalis, arteri dorsalis pedis. Yang kedua, kecepatan denyut jantung dalam keadaan sehat berbeda-beda, dipengaruhi oleh umur, aktivitas, makanan dan emosi. Yang kelima, irama dan denyut jantung sesuai dengan siklus jantung. Jika jumlah denyut jantung 70 kali per menit. Selanjutnya ada normal egg rate, bisa dilihat dan dipahami sendiri. Yang keenam, efektivitas jantung. Faktor yang menyebabkan jantung hipoefektif terdiri dari 6. 1. Infark miokardium. Yang kedua, penyakit katup jantung. Yang ketiga, perangsangan saraf vagus jantung. Yang keempat, penyakit jantung bawaan atau kongenital. Yang kelima, miokarditis. Yang keenam, anoksia jantung. Faktor yang menyebabkan hiperefektif terbagi menjadi 4. 1. Kerja berat. 2. Hipertrofi. Yang ketiga, perangsangan simpatis, penghambatan parasimpatis. Yang ketujuh, siklus darah. Siklus darah ada 2, yaitu siklus paru-paru dan siklus sistematik. Siklus paru-paru, darah dari vena masuk ke ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju arteri monalis ke paru-paru, terus ke kapiler pulmonal dan menuju pulmonalis atrium kiri. Sirkulasi paru, O2 masuk dan CO2 keluar dari kapiler. Sirkulasi sistematik, darah mengalir masuk ke ventrikel kiri dari atrium kiri, aorta, arteri besar dan arteri kecil, arteriola, kapiler, venule, vena kecil, vena besar, vena cava inferior, vena cava superior, atrium kanan. Sirkulasi sistematik, O2 keluar dari CO2 masuk dalam kapiler. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan semoga bisa bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.